Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 9. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin untuk firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini adalah lebih apa yang diharapkan. Firman Tuhan ini merupakan pelayanan Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul lainnya. Ketika jam 3 sore, Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, pergi ke bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di situ di tengah-tengah bait Allah, khususnya di depan pintu gerbang yang disebut dengan Gerbang Indah, ada seorang yang sakit lumpuh sejak dari lahir. Kalau kita katakan kurang lebih umurnya 30 tahun. Artinya selama 30 tahun dia mengalami penderitaan, yaitu lumpuh, tidak bisa berjalan sejak dari lahir. Dan dia hidup hanya mengharapkan sedekah atau pemberian dari orang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes, hidupnya yang tadi mengharapkan sedekah dari orang lain, mengharapkan belas kasihan dari orang lain, berubah menjadi pengharapan hidup yang pasti. Karena apa yang diberikan Petrus dan Yohanes bukan emas dan perak, bukan materi, tetapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dia bisa berjalan. Dia belum mengalami perubahan hidup yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari pada firman Tuhan ini, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, kita temukan ada 4 poin penting. Yang pertama, di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pelajaran pertama yang kita dapatkan daripada firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah Petrus dan Yohanes memiliki waktu doa yang teratur. Ya, sebagai seorang rasul, mereka diutus oleh Tuhan. Bukan berarti mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka memiliki jam-jam doa yang teratur. Ya, jam 3 petang, mereka datang kepada bait Allah. Mereka naik ke bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah. Artinya, saya
saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai jemaat Tuhan, maka harusnya setiap kita memiliki jam-jam ibadah, memiliki jam-jam doa, jam-jam persekutuan yang teratur tiap-tiap waktu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu pelajaran yang pertama. Petrus dan Yohanes memiliki jam doa yang teratur. Harapan saya bagi kita seluruh umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita memiliki jam-jam doa yang teratur, jam-jam ibadah yang teratur, jam-jam persekutuan yang teratur, mulai dari rumah kita. Ini menjadi tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, untuk mengatur setiap anggota keluarganya terlibat di dalam persekutuan dan ibadah, mulai dari rumah kita masing-masing, kemudian di gereja, dan dalam lingkup yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 2-7, saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki mata kaki orang itu. Amin. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan daripada firman Tuhan ini adalah Petrus dan Yohanes disertai oleh Roh Kudus. Melalui mereka orang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus yang diberikan kepada para murid, bahwa ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak keluar dari kota Yerusalem. Karena janji yang diberikan Bapa kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di sorga, akan turun memenuhi mereka. Dan ketika turun memenuhi mereka, maka mereka akan menjadi saksi, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Karena disitulah kuasa Roh Kudus bekerja, menyertai mereka, sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus bukan karena kehebatan Petrus dan Yohanes, sesungguhnya karena penyertaan Roh Kudus, sehingga orang yang lumpuh sejak lahir boleh berjalan oleh karena kuasa daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena mereka telah menerima Roh Kudus itu dalam hidup mereka. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu pula kita boleh menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengenal dan mengerti siapa Yesus, yang memampukan kita untuk berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya, siapapun kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita telah menerima Roh Kudus. Ya? Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang telah menerima Roh Kudus, mereka yang bisa berbahasa roh. Ini adalah pandangan yang salah. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dibaptis di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti, mengenal, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Pelajaran ketiga yang kita dapatkan di ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi kita semua. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Yang ketiga yang kita dapatkan daripada firman Tuhan ini adalah orang lumpuh menerima jauh yang diharapkan, yaitu kesembuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan lihat bagaimana orang lumpuh ini sebenarnya mengharapkan Petrus dan Yohanes memberikan uang, memberikan materi, memberikan emas, sesuatu yang berharga untuk dijual agar bisa berguna dari kehidupannya, mungkin untuk membeli makanan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh ini mengharapkan itu karena memang tiap-tiap hari itu yang dia harapkan. Tetapi Petrus dan Yohanes diutus oleh Tuhan untuk datang di tempat itu, memberikan lebih dari apa yang dia harapkan, yaitu kesembuhan. 30 tahun bukanlah perkara yang mudah. Waduh, sudah capek mungkin, lumpuh. Dia tidak lagi mengharapkan kesembuhan. Tetapi Tuhan mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang ke bait Allah dan menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, Allah Tuhan yang hidup, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Karena di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada kelepasan. Di dalam Dia ada kesembuhan. Dan orang lumpuh ini mendapatkan lebih yang dia harapkan, yaitu kesembuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Terkadang kita membutuhkan ini, tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia mengerti, Dia peduli terhadap kita. Saudara dan saya mungkin punya banyak pergumulan, punya persoalan hidup, mengalami banyak tantangan dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan, dan pelayan. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Dan Tuhan pasti memberikan kita jawaban lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita harapkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dia mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Lebih dari apa yang dia pikirkan. Puji Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir. Di ayat yang ke-8 sampai 10. Kita baca ayat 9 sampai 10 saja. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pelajaran keempat yang kita dapatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan orang lumpuh ini, maka ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kita mengalami kuasa dan pemulihan daripada Allah, seharusnya pujian dan penyembahan yang kita naikkan dan tinggikan kepada-Nya. Bukan kita yang ingin dipuji. Mungkin saya sebagai hamba Tuhan, mungkin saudara sebagai jemaat Tuhan, ataupun rekan-rekan hamba Tuhan. Ketika pelayan saudara boleh berhasil, ketika doa-doa saudara boleh dijawab oleh Tuhan, seringkali kita lupa untuk meninggikan Tuhan. Kadangkala kita meninggikan pelayanan kita. Kita membanggakan diri kita. Kita membanggakan gereja kita yang besar. Kita membanggakan bahwa kita rajin datang ke gereja. Kita lupa untuk meninggikan Yesus yang memberikan berkat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yohanes Pembaptis bahwa di sana Yesus membaptis juga orang. Apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Dengan kata lain, biarlah Yohanes Pembaptis semakin kecil, namanya nggak terkenal, tapi biarlah Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Anak Domba Allah itu semakin dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga saya dan saudara. Tuhan mau dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam aktivitas kita, biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan. Jangan kita. Agar kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Adakah pergumulan yang berat?
Adakah persoalan yang berat dalam hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kelepasan. Dan di dalam Tuhan ada jawaban yang lebih dari yang kita harapkan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan meneguhkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin beriman sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.